Baik, selamat siang. Hari ini siang ini Anda semua saya ajak untuk mempelajari tentang munculnya teori gerakan sosial baru. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tentang teori gerakan sosial baru, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengetahui dulu sebenarnya apa sih inti dari gerakan sosial lama, ya. Jadi sebelum kita ke gerakan sosial baru, ya, kita belajar sedikit tentang gerakan sosial lama. Ini penting bagi Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa S3 di ilmu sosial, karena syarat dari S3 ilmu sosial itu punya ciri untuk menyapa subbidang-subbidang ilmu yang lain. Jadi saya memperkenalkan teori gerakan sosial lama, Hobsbawm. Sementara di teori gerakan sosial baru, saya memperkenalkan namanya Manuel Castells. Charles Tilly juga masuk dari salah satu gerakan sosial lama. Ini semua bukan ilmuwan politik, ya. Ini adalah orang-orang sosiologi, ya. Tapi kalau Anda adalah mahasiswa politik atau yang akan menulis disertasi dengan peminatan ilmu politik, maka Anda bisa mensinergikan, mengawinkan antara pendekatan sosiologi dengan pendekatan ilmu politik. Baik, saya hari ini sengaja mengambil topik atau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami gerakan sosial lama. Untuk apa sih? Nah, untuk apa? Ya, supaya Bapak Ibu itu bisa menganalisis, bisa menjelaskan mengapa pada awal abad 18 sampai sekarang 26 Oktober 2020 ada aja massa, ya, namanya massa itu berarti kolektif, ada aja massa individu-individu yang memiliki solidaritas yang sama, individu-individu yang berideologi sama, berkumpul, menggalang solidaritas, untuk memperjuangkan sesuatu. Lalu wujudnya apa? Kerusuhan, aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan sebagainya. Yang menjadi menarik, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru adalah adanya tren, ya, dari fenomena yang ada sekarang, bahwa gerakan sosial baru itu masih mempunyai akar dengan gerakan sosial lama. Akarnya terutama ketika gerakan itu mengambil arena di perkotaan, ya. Sementara fokus dari gerakan sosial lama yang terjadi pada awal abad ke-18, ya, ketika masa industrialisasi atau pra-industrialisasi itu terjadi di perdesaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat bahwa teori gerakan sosial lama itu kan jarang terjadi di perdesaan, ya. Orang-orang desa kalau mau melakukan unjuk rasa atau akan menuntut sesuatu kepada pemerintah atau menuntut sesuatu kepada negara, kan mereka tidak berada di desa, tapi mereka berbondong-bondong datang ke kota, berbondong-bondong datang ke istana negara, berkerumun, berkelompok datang ke kantor gubernur. Kan itu fenomenanya sama di seluruh Indonesia. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian pada siang ini untuk memahami, ya, bagaimana munculnya teori gerakan sosial lama, lalu dia bukan hilang, ya, tapi dia terus berlanjut, ya, berubah, bertransformasi menjadi gerakan sosial baru. Ya, Bapak Ibu dulu sering
menamakan fenomena tuh buruh pada unjuk rasa, tuh mahasiswa pada protes, gitu, tuh petani pada demo. Gitu. Itu nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan itu gerakan sosial lama atau gerakan sosial baru. Kita bisa mengatakan itu masuk pada gerakan sosial lama atau gerakan sosial baru tergantung pada isu yang diperjuangkan, tergantung dari aktor yang terlibat dalam gerakan itu. Ya. Jadi saya awali dari sini ya. Apa itu gerakan sosial lama? Saya ambil contoh yang sangat signifikan, ya. Karena gara-gara si Hobsbawm, ya, dia sosiolog. Karena Hobsbawm ini fokus bercerita tentang munculnya gerakan massa di perkotaan pada abad ke-18, maka orang-orang atau sosiolog-sosiolog yang lain akhirnya juga mencoba memberikan alternatif untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Hobsbawm. Kalau Hobsbawm itu menulis dalam buku yang berjudul Primitif, pemberontakan primitif, in English apa ya? Apa nih ya? Ya kalau diterjemahkan kira-kira adalah pemberontakan primitif, ya. Ya primitif apa ya, primitif movement atau apa ya itu ya yang ditulis oleh Hobsbawm tahun 71. Jadi Hobsbawm itu melihat gini, ketika masa industrialisasi yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 itu menunjukkan adanya massa itu orang banyak gitu ya, orang banyak yang memiliki solidaritas yang sama, memiliki kepentingan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Ya, mereka melakukan gerakan. Ya, gerakan yang dilakukan oleh massa yang dibayangkan dan yang dilihat oleh Hobsbawm itu adalah tentang kelas masyarakat, kelas atau masyarakat miskin yang ada di perkotaan. Ya, jadi Hobsbawm itu melihat bahwa massa yang ada di perkotaan, massanya itu siapa? Ternyata menemukan bahwa massa itu adalah orang-orang miskin kota. Orang miskin kota itu kenapa? Dia, kata Hobsbawm, tidak bisa mengakses perumahan, dia tidak bisa mengakses transportasi, dan dia tidak bisa mengakses layanan sosial. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita meneliti seperti ini, ya, ini biasanya kalau kita memahami isu-isu pemberontakan yang dilakukan oleh massa, dan massa itu adalah identik dengan masyarakat miskin. Yang disebut massa dalam konsepnya Hobsbawm itu adalah masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses kepada perumahan, transportasi, dan layanan sosial. Saya mencoba ya menggabungkan pendekatan Hobsbawm dengan pendekatan yang dibangun oleh Masyarakat Chicago yang dipelopori oleh Robert Park dan Herbert Blumer. Meskipun Hobsbawm sendiri sebenarnya tidak menyukai penjelasan dari Masyarakat Chicago, karena Masyarakat Chicago itu terlalu mentekniskan isu-isu yang diperjuangkan oleh massa. Ya, tapi saya supaya Bapak Ibu memperoleh gambaran, jadi kenapa masyarakat miskin perkotaan itu demo, unjuk rasa? Ya karena ini dia nggak bisa mengakses ini. Perumahannya biasanya mereka adalah mendirikan rumah-rumah liar, dan rumah liar yang didirikan adalah kumuh, ya dari kardus sama. Yang ada di Eropa, Amerika Latin, ketika kita bicara tentang massa atau masyarakat miskin kota, itu gambarannya lebih kurang mirip dengan yang ada di negara dunia ketiga umumnya dan di Indonesia khususnya sama. Mereka yang tidur pakai kardus, tapi kalau lagi musim dingin ya pakai selimut gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Hobsbawm bilang massa itu adalah massa kota. Massa kota dia sebut adalah bandit sosial.
Masa kota adalah bandit sosial. Istilah bandit sosial itu memang yang memperkenalkan adalah Hobsbawm. Untuk apa? Karena dia sering melakukan protes. Protes kenapa? Mengikuti protes yang dilakukan oleh para petani di pedesaan. Ya, jadi bayangannya Hobsbawm ketika dia melihat masa kota yang demo, yang unjuk rasa, itu dia melihat dari protes petani yang ada di pedesaan. Ya, jadi begitu melihat fenomena di abad ke-18, Hobsbawm bayangkan, oh ternyata mereka bandit sosial. Yang apa? Yang marah, yang protes. Karena apa? Karena kebutuhan mereka minjam isunya Masak Chicago ya. Karena mereka tidak bisa mengakses rumah, tidak bisa mengakses transportasi, dan tidak bisa mengakses layanan sosial. Kemudian mereka bergerak, mengajukan unjuk rasa dengan cara apa? Bentuk kerusuhan. Ya. Jadi konsep utama dari Hobsbawm, masa kota itu identik dengan bandit sosial. Kenapa dikatakan bandit? Karena mereka sering berulah. Ulahnya apa? Ini melakukan kerusuhan. Ya, karena sering melakukan kerusuhan sosial, kerusuhan politik. Ya, nah kerusuhan politik ini menurut Hobsbawm itu disengaja. Jadi meskipun mereka adalah massa yang sering dianggap oleh massa Weberian itu dianggap tidak rasional, tapi menurut Hobsbawm massa itu justru rasional. Meskipun dia tidak berada dalam struktur, tidak punya struktur organisasi, tidak ada pemimpin, tapi dia mempunyai tujuan. Oleh karena itu, ketika masa kota mengajukan aksi-aksinya atau melakukan kerusuhan-kerusuhan di perkotaan, dia tidak ada struktur organisasi, tidak ada ideologinya, tidak ada pemimpinnya, tetapi ada tujuannya. Oleh karena itu, Hobsbawm bilang, pemberontakan primitif dikatakan primitif karena ini tidak ada strukturnya. Mereka tidak usah digerakkan oleh ideologi, mereka tidak usah digerakkan oleh pemimpin, ya. Tapi mereka punya kepentingan yang sama, ingin melakukan perubahan sosial, perubahan ekonomi dan perubahan politik dengan tindakan langsung. Tindakan langsungnya bentuknya apa? Ya harus memberontak. Ya, jadi saya mengatakan Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui gimana sih relevansi gerakan sosial lama ke gerakan sosial baru, saya kasih contoh Hobsbawm supaya lebih jelasnya nanti ketika kita bicara di gerakan sosial baru, Bapak Ibu akan saya ajak untuk memahami teori gerakan sosial lama yang umumnya adalah respon terhadap kelemahan atau kritik dari teori gerakan Marxian atau Marxis lama. Ya, di Hobsbawm di sini itu orang tidak berani memberikan predikat Marxis atau enggak berani. Ya, kita tidak menyebut Hobsbawm adalah Marxian atau neo-Marxian. Tidak ada yang menyebut begitu. Karena apa? Karena Hobsbawm fokusnya di sini, masa kota, bukan buruh. Ya, masa kota, bandit sosial. Kenapa dikatakan bandit? Karena kalau dia ingin melakukan perubahan supaya dia punya akses ke perumahan, transportasi, layanan sosial, dia melakukan pemberontakan. Ya, pemberontakan itu mengandung unsur-unsur yang memuat kerusuhan. Jadi pemberontakan ini ya dilakukan dengan cara-cara rusuh, gitu ya, kerusuhan ya. Mungkin Mas Tidak bisa membayangkan kerusuhan yang seperti apa, gitu ya. Jadi rusuh, yang mungkin bakar-bakar, gitu ya. Ya seperti kemarin gerakan yang terjadi di Amerika Serikat, gitu ya. Ada kerusuhan ketika seorang polisi menginjak dada dari seorang warga negara Amerika akibat dari rasnya dia kulit hitam. Nah, ketika kita bicara itu apa ada di sini? Tidak, ada di gerakan sosial baru. Kalau gerakan sosial lama itu fokusnya perubahan ekonomi dan politik. Yang fokus dari teori gerakan sosial lama cuma menjelaskan
bagaimana gerakan itu bertujuan untuk mencapai perubahan ekonomi dan politik. Dia melakukan tindakan secara langsung, ya lewat pemberontakan-pemberontakan, lewat kerusuhan-kerusuhan, sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya premis yang dibangun oleh Hobsbawm itu apa? Ini. Hobsbawm membangun suatu premis bahwa gerakan perkotaan itu berakar pada solidaritas kaum miskin kota. Gerakan perkotaan itu berakar pada kaum miskin kota. Jadi kaum miskin kota ketika melakukan kerusuhan, ketika melakukan pemberontakan, sama Hobsbawm disebut bandit sosial. Itu ya. Oke, ini pengantar. Ini karena Hobsbawm ini sering salah kaprah, ya, orang sering menggunakan banditnya ini. Kan bandit sosial yang di sini itu adalah karena dia ingin mencapai perubahan ekonomi dan perubahan politik. Ya, karena dia ingin melakukan perubahan politik. Disebut bandit karena dia tidak menggunakan cara-cara yang legal, tidak menggunakan organisasi, tidak ada strukturnya. Jadi kalau orang semua sudah merasa masa kota, maka dia, ya saya kepengen ini, langsung dia membuat kerusuhan, langsung melakukan pemberontakan. Seperti itu. Nanti disebut dengan perilaku massa terwujud dalam bentuk kerusuhan. Disengaja, iya, maka disebut prapolitik atau pemberontakan yang primitif. Primitifnya kenapa? Tidak ada struktur organisasi, tapi ada tujuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini semua tetap dalam lingkup kita menjelaskan dalam lingkup perkembangan dan perubahan sosial. Ada pertanyaan, Mas Ervan atau yang lain? Kalau tidak, saya lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa baca PPT, ya, baca PPT yang sudah baru saya sharekan, ya. Itu sudah bisa ya sama Mbak Sandri. Sudah. Lanjut dari Hobsbawm itu nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami Manuel Castor. Jadi, kenapa saya mengambil lagi Manuel Castor? Karena dia mengambil area perkotaan tetap di sini untuk menjelaskan tentang gerakan massa. Tapi kalau Castor tidak hanya massa, tapi masyarakat perkotaan. Castor lebih luas, tidak hanya masyarakat miskin kota, tapi masyarakat perkotaan secara lebih luas. Baik, saya sekarang awali, jadi framework dari Hobsbawm itu merupakan entry point untuk melihat bagaimana perkembangan teori gerakan sosial lama dengan teori gerakan sosial baru.